Halo semuanya, kembali lagi di EOS Ekis on Sky. Nah, di podcast kali ini bersama aku, Kak dari 1D4 Kompak. Nah, di sini aku juga nggak sendirian nih, juga bawa partner. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Rahma dari Najwa, biasa dipanggil Wawa, dari kelas D3 TB, dan di sini aku akan nemenin Ika buat bahas topik menarik di podcast kali ini. Nah, bener banget nih. Oh iya, di podcast kali ini kita bawain judul Mengulas UTA Sama dan Berkualitas. Nah, kira-kira kenapa nih Najwa kita bawain judul ini? Kalau menurut aku, kita ambil judul ini karena Ramadan tahun ini itu lebih menarik daripada Ramadan sebelumnya. Karena kan pertama kali buat kita nih praktikum offline, dan kebetulan tiba-tiba praktikumnya itu berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini banyak banget kebiasaan yang juga kita lakukan di Ramadan tahun lalu gara-gara praktikum offline dadakan ini sih. Kalau menurut kamu gimana? Iya sih, sama sih kurang lebih. Terus kan juga sekarang kan lagi bulan Ramadan ya, di pas aja bawain topik ini. Nah, aku mau tanya nih kamu, aktivitas Ramadan kamu apa aja sih di bulan Ramadan ini? Kalau aktivitas Ramadan tahun ini sih tentu aja yang utama aku puasa. Kan itu kan emang wajib ya. Terus kalau yang bedain dari Ramadan tahun lalu di Ramadan tahun ini, mungkin aku harus lebih banyak persiapan lebih awal dan harus bisa membagi waktu, karena kan kita ada praktikum offline itu tadi, dan buat kita waktu-waktu yang lain buat kita nyiapin buka puasa, buat kita bersih-bersih diri itu jadi lebih singkat, nggak kayak biasanya kan kalau sore-sore kita santai. Kalau praktikum offline kan kita sore itu baru sampai ke rumah, jadi kayak lebih banyak yang harus disiapin. Kayak sebelum-sebelumnya itu aku udah harus siap, setelah ini ngapain, setelah ini ngapain gitu, nggak kayak biasanya pas waktu online kayak kamu. Kalau Ika gimana? Iya sih, sama sih. Kalau misalnya waktu offline tuh harus lebih bisa memanajemen waktu juga, jangan sampai telat gitu kan. Terus kalau misal di online itu kan cuma di rumah ya, gitu bantu-bantu mama. Ngomong-ngomong nih, kan kita kalau Ramadan tahun ini harus lebih pinter dalam manajemen waktu. Jadi kita harus tahu setelah ini ngapain, itu lebih pasti lagi. Dan salah satunya yang biasanya dipikirin itu tentang buka puasa dan menu buka puasa. Kalau Ika nih, menu buka puasa andalan kamu apa? Kalau aku sih nggak selalu ya, kalau yang makanan berat. Kalau yang selalu ada tuh pastinya es sih, kayak es cincau sama es belewah sama gorengan gitu. Kalau kamu apa nih Maju? Juga sama sih, pokoknya harus ada es. Cuma karena pas kebanyakan es itu juga gak baik buat tenggorokan aku, akhirnya sekarang aku lebih sering minum yang hangat-hangat sih. Tapi nggak lupa kalau pas buka puasa aku juga harus nyediain, kalau buat makanannya pokoknya harus ada sayur gitu aja, biar energi kita kan udah habis nih buat puasa seharian, itu biar bisa keisi lagi. Dan nggak lupa kita juga banyak-banyakin minum air putih, karena kan seharian nggak minum kan pasti tubuh kita bisa dehidrasi kan ya. Jadi itu sih yang utama, yang penting ada sayur dan banyak-banyak minum air putih. Kalau Benar-benar, jadi jangan kebanyakan minum es ya, nanti batuk sama bulu. ya nih kayak gini batuk. Terus kan praktikum offline nih ya, kan pasti berangkatnya lebih pagi. Kayak pernah nggak sih kamu ketiduran gitu mau berangkat kampus? Kan biasanya kan kalau habis subuh tuh pada banyak yang tidur gitu, sedangkan jarak bis
subuh sama mau berangkat tuh kayak pendek banget sebenarnya. Kayak pernah nggak sih ketiduran gitu? Kalau ketiduran sih alhamdulillah ini kan offline-nya baru dikit ya, cuma beberapa pekan aja. Itu alhamdulillah aku belum pernah sih ketiduran. Cuma kalau berangkatnya mepet itu pernah, kayak udah mau, pokoknya aku sampai di kampus itu udah langsung masuk kelas gitu. Aku pernahnya kayak gitu. Kalau ketiduran sih alhamdulillah belum pernah. Kalau kamu emangnya pernah? Ya kalau aku pernah sih ya, hari kedua itu aku ketiduran kan, lupa, terus akhirnya berangkatnya jadi mepet kan, macet di jalan. Akhirnya pas aku masuk tuh udah masuk gitu. Maksudnya pas aku udah saat nyampe kampus itu ternyata udah masuk, udah ada dosennya, tapi untungnya barusan 5 menit gitu, dan dosennya pun nggak marah. Terus kalau misalnya kamu ke kampus gitu, ada nggak temen yang deket rumah kamu kayak barengin gitu, terus ngingetin ini udah jam segini lo mau berangkat bareng nggak? Apa kamu berangkat sendirian aja? Ada sih, tapi di hari ke-1 aja, di hari kedua berangkat sendiri gitu. Makanya aku sampai kesiangan, jadi terus kalau temen deket sih, temen yang deket rumah nggak ada sih, yang deket banget nggak ada. Jadi temen-temen yang lain tuh kayak WA aku gitu kalau belum sampai. Iya sih, pasti teman-temannya pada ngingetin, cuma kan kalau di WA kan kayak kurang sampai gitu ya mungkin. Jadi ya tetap aja. Ya bener kan nggak mungkin juga ya nyetir sambil bawa HP gitu kan, jadi kita nggak baca pesan. Ya semoga bisa lebih awal ya, aku juga. Terus nih, kalau praktikum offline waktu Ramadan ini menurut kamu rasanya gimana? Kayak pesan dan kesan, impression kamu waktu praktikum offline ini? Kalau di awal sih seru ya, tapi juga ada kan baru pertama kali ya, jadi kayak takut gitu kalau misalnya alatnya mudah atau rusak gitu. Teman-temanku pada gitu. Terus enak kan, ruangannya tuh dingin gitu. Nah tapi nggak enaknya tuh waktu siang sih, soalnya bener-bener haus banget gitu kan, panas banget ya. Terus kita kan kalau dulu di sekolah kan kayak punya kelas tetap gitu kan, kalau kuliah ini nggak ada, jadi kita kayak bingung mau kemana gitu kan. Akhirnya ya ke masjid, sholat dulu, nunggu di masjid biar nggak kepanasan gitu. Nah kalau kamu gimana nih Najwa? Ya sih, kalau aku juga sama. Untungnya ruangannya itu ber-AC, jadi kalau misalnya kita di luar kepanasan haus, masuk itu udah lupa gitu kan, gara-gara ruangannya dingin. Terus kalau offline itu menurut aku meskipun capek ya pindah-pindah gedung, kayak jam segini naik gedung G4 lantai 2, terus jam selanjutnya udah D3 lantai 3 kayak gitu. Itu tuh capek, tapi offline ini menurut aku juga lebih seru sih, karena kalau pas online itu kayak kurang nyampe gitu loh apa yang disampaikan. Dan pas offline ini kayak misalnya kita kurang paham, itu bisa langsung tanya dan bisa langsung lihat alatnya. Jadi meskipun capek, kalau kita paham sama pelajaran yang kita pelajarin, itu rasanya tetap senang-senang aja sih. Cuma pas balik ke rumah baru kerasa ternyata capek banget gitu. Tapi pas di sana masih biasa aja sih. Bener banget. Terus kadang kan kayak nyari kelasnya tuh kadang agak susah ya, soalnya kita kan baru ya. Iya. Kayak nggak kadang kayak tersesat gitu, kayak salah kelas, kayak bolak-balik naik tangga, itu juga capek banget menurut aku sih. Ya, kamu pernah nggak nanti? Ya aku pernah disuruh naik ke lantai 3 D3, tapi karena aku nggak tahu gedung D3 itu yang mana, aku naik ke D4. Akhirnya turun lagi baru aku naik. Ya karena gitu, emang kita kan baru dan kita
masih kurang tahu tempat-tempatnya gitu. Jadi ya mau nggak mau ya nyoba aja naik-naik gitu. Bener banget. Terus pernah nggak sih kayak jam praktikum 1 sama jam praktikum matkul 1 sama matkul 2 tuh kayak mepet banget gitu, jadi kamu kayak buru-buru gitu, pernah nggak sih? Iya sih pernah, tapi waktu datang ke ruangannya itu ternyata dosennya kayak ya udah nggak apa-apa masuk dulu aja gitu, kayak nggak permasalahin mepet. Dan waktu itu kita terlalu lama di praktikum yang pertama, tapi di praktikum 2-nya nggak apa-apa, santai aja gitu. Gitu sih. Kamu pernah juga? Pernah gitu, dan kebetulan dosennya agak ini sih, agak nakutin gitu kan, jadi teman-teman aku pada kayak gugup gitu, cari kelasnya juga belum tahu kan, tapi untungnya nggak apa-apa sih. Terus kalau Ika nih, tips Ramadan dari kamu, kan kita kan Ramadan ini kegiatannya cukup bertambah daripada Ramadan sebelumnya. Biar tetap produktif di bulan Ramadan ini, ada kegiatan nggak yang menurut kamu bisa bikin kita kayak gitu? Ada sih pasti. Tipsnya ya, yang pertama kalau sahur tuh makan yang jangan makan yang karbohidrat aja, kayak minum nasi itu kan bikin lemes ya. Kalau bisa kayak sayur, kayak nasi kayak lengkap gitu. Terus kalau misalnya sahur tuh dibanyakin juga minum kayak gitu sama yang manis-manis biar nggak lemes juga. Terus yang kedua, kalau misalnya praktikum offline jangan sampai habis subuh tuh tidur, soalnya takutnya telat gitu kayak aku gitu. Kalau bisa jangan sih, kalaupun tidur itu di alarm lah bisa. Terus yang ketiga, jangan lupa juga ibadahnya kan, ya kayak tadarus itu, sama sholat juga harus jalannya, pokoknya itu kan wajib. Udah sih dari aku itu aja. Kalau kamu gimana nih, Ju? Udah nggak tips? Iya sih, hampir sama kayak Ika. Kalau menurut aku, tidur habis subuh itu kayak jangan dulu lah buat Ramadan ini. Soalnya kita juga bisa loh isi kegiatan habis subuh itu kayak dengan ibadah yang kamu sebutin tadi, kayak baca Quran, atau misal kita mau nambah bikin laporan sementara buat kuliah nanti, atau kita siap-siap buat berangkat kuliah biar datangnya lebih awal. Soalnya kalau misalnya tidur habis subuh keseringan itu kan juga nggak baik buat kita. Dan kalau tidur habis subuh itu biasanya pas bangun-bangun itu pusing kalau aku ya. Jadinya lebih baik jangan tidur habis subuh sih. Terus juga ibadah-ibadah yang lain kayak sholat duha sebelum berangkat kuliah itu juga lebih ditingkatin lagi, karena kan kalau bulan Ramadan ini pahala kita kan dilipat gandakan. Jadi ya kayak eman aja kalau misalnya kita nggak ibadah banyak-banyak. Terus kalau misalnya kita pas bangun, pas sahur itu jangan lupa cuci muka sekalian wudhu, terus kita sholat tahajud dulu bentar, baru itu kita langsung sahur. Dan menunya juga sesuai sama yang disebutin Ika tadi, jangan lupa air putih, jangan lupa sayur, dan jangan lupa kalian juga bisa mengonsumsi vitamin, atau nggak gitu kalian bisa makan kurma biar daya tahan tubuh kalian senantiasa kuat. Kan kalian banyak aktivitas nih buat Ramadan tahun ini, jadi kalian butuh sesuatu yang bisa bikin daya tahan tubuh kalian itu tetap kuat, biar nggak sakit-sakit, biar nggak lemes kayak gitu. Bener banget nih yang dibilangin aja. Oh iya, terus yang terakhir, ada nggak kamu pesan buat teman-teman sama bulan Ramadan ini? Ada nggak? Pesan dari aku sih buat teman-teman dan kakak-kakak di bulan Ramadan ini, ya jangan lupa buat ibadahnya selalu ditingkatin. Ibadah itu gak melulu sholat atau ngaji loh ya. Ibadah itu bisa dengan kita membantu sesama, kita nggak ngomong kotor kayak gitu. Soalnya oh iya, jangan lupa ya yang suka bukber itu jangan lupa dalam sholat taraweh, karena
kan kita Ramadan itu jarang banget, setahun cuma sekali, dan di bulan itu kayak yang aku bilang tadi, pahalanya kita itu dikali-kaliin gitu. Jadinya kalau bisa perbanyak ibadah dan melakukan sunnah, biar kita juga dapat banyak pahala. Dan jangan lupa buat selalu jaga nutrisi, karena Ramadan tahun ini tuh bakalan agak berat ya, karena kita juga waktu offline. Jadi biar kita nggak lemes dan nggak gampang sakit, itu nutrisinya harus selalu dijaga, makannya harus selalu dijaga. Dan jangan lupa minum air putih biar kalian semua stay hydrated. Gitu sih. Kalau Ika gimana? Sama sih ya, kurang lebih kayak kamu. Pokoknya buat teman-teman sama kakak itu tetap semangat jalanin aktivitas offline itu waktu puasa gitu. Walaupun online juga tetap semangat lah ya. Tuh, kasih dari aku kan. Oke. Kayaknya ini udah cukup banyak ya pembahasan kita hari ini mengenai Ramadan dan hubungannya sama praktikum offline yang bikin Ramadan kita berbeda dari Ramadan tahun lalu. Semoga aja apa yang kita usahain di tahun ini dan apa yang kita inginkan di tahun ini bisa sukses semuanya ya. Oke, kalau gitu kayaknya cukup sampai sini dulu deh aku dan Ika buat ngobrol-ngobrolnya sama kalian. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain waktu. Aku Rahmadani Najwa Alfiza undur diri, dan Aku Ika Yudhistia juga undur diri. ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di lain waktu.